sehingga ditempatkanlah ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama, dan seluruh landasan ideologi perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha. Sekarang dia mau ditaruh di bawah. Ini saya akhirnya baru nangkap kenapa ya yang Allah ledakan di Indonesia kok ayatnya Al-Maidah 51, karena ada yang menginginkan Indonesia kembali kepada Al-Maidah 50, afa hukmal jahiliyati yabghun, ada yang menginginkan hukum jahiliyah kembali lagi di Indonesia ini. Apa itu? Anda sudah lihat sekarang. Anda sudah lihat. Liberal kapitalis sudah ingin memakan separuh Indonesia dan sudah lama menjajah Indonesia. Sekarang masuk ideologi komunis yang ingin mengambil separuh lagi Indonesia. Lalu kenapa terjadi goncangan di Indonesia hari ini? Saya ingin beritahukan, dan ini sudah kami sampaikan sepenuhnya kepada aparat, dan mudah-mudahan Presiden tidak memandang peristiwa umat Islam semata-mata hanya peristiwa politik. Sungguh, yang sedang Allah turunkan rahmatnya kepada umat Islam Indonesia saat ini adalah Islam sekarang setelah diberikan izzahnya. Yang kedua, umat Islam sekarang sedang dipersaudarakan dan dipaksa bersaudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang terjadi cross culture, di mana umat Islam sekarang sudah mulai melupakan sekat-sekatnya, perbedaan-perbedaan yang tidak mendasarnya, dan sekarang keinginan untuk bersatu itu begitu kuat, betul? Ya, Habib Rizik ini kan, ya, Habaib dan NU sekarang undangan ke Muhammadiyahnya banyak, ke Persisnya juga begitu. Nah, gue yang orang Muhammadiyah, yang selama ini dituduh Wahabi, diteroriskan lagi sekarang. Setelah Habib Rizik dikriminalisasikan, ini sebuah langkah yang saya ingin beritahukan bahwa ada tantangan baru sekarang. Akan dirontokkan satu-satu ini. Mereka tidak rela dengan izzah Islam dan tidak pernah rela dengan persatuan umat Islam untuk Indonesia ini. Saudara-saudara, saya ini Muhammadiyah, tapi undangan untuk maulidannya sekarang ratusan gitu. Dan saya harus hadiri, dan sebetulnya nggak ada masalah selama ini. Persepsi-persepsi terhadap khilafiyah saat ini sudah mulai hilang. Dan sekarang kita dipaksa untuk bersatu, dan sepertinya kita sudah menikmati persaudaraan Islam, betul? Siapkah persaudaraan Islam kita alokasikan untuk kekuatan persatuan Indonesia? Takbir. Yang ketiga, apa yang sudah Allah turunkan untuk Indonesia hari ini adalah momentum bangkitnya umat Islam. Apa itu? 12-12 adalah memulai gerakannya dari waktu subuh. Sekarang masjid-masjid di Indonesia ini, sholat subuhnya untuk event-event tertentu bukan lagi sama dengan sholat Jumat, tapi hampir sama dan mungkin lebih daripada sholat Idul Fitri. Kalau ini dipelihara terus-menerus, saya yakin akan lahir pasukan-pasukan subuh. Fal mughirati subha. Kekuatan pasukan subuh ini yang mengendarai al-adiyat nanti digambarkan fa'atharna bihi. Mereka punya ketangguhan sehingga ketika mereka pacu kudanya itu bertebaranlah debu-debu. Tapi spesialisasi kavaleri subuh yang digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat adalah fawasatna bihi. Tugas mereka spesialisasinya, kelompok ini nanti menjadi saringan daripada Al-Maidah 54. Ya, insya Allah akan lahir generasi Al-Maidah 54 di Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang tadinya mengaku Islam tapi tetap munafik, wahai yang mengaku beragama dan berketuhanan yang Maha Esa tapi kemudian munafik, ingat, kamu nggak bisa stop air bah yang sekarang sedang berjalan di Indonesia ini. Akan lahir satu kaum baru. Kaum itu kriterianya yuhibbuhum, Allah dulu yang cintai mereka, wa yuhibbuna, atas
izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menjadi hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang itu adalah orang-orang yang ada di sini semua. Kriterianya 3, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Kaum baru yang akan lahir dan sekarang sedang berproses adalah kaum yang sesama mukmin, santun, lemah lembut, dan saling menyayangi. Siap? Siap. 2, yujahiduna fi sabilillah. Siap berjihad di jalan Allah? Siap. Kenapa tanah Indonesia dirampok? Lu nggak mau jihad selama ini? Nggak ada ruginya jihad itu. Nih lihat nih, gua kasih tahu nih, jihad itu nggak ada ruginya. Orang berjihad di jalan Allah itu kalau nggak benturan fisik, masih jarak jauh, lu dapat al-anfal, rampasan perang tanpa perang. Lu rebut lagi tuh reklamasi yang nggak halal itu. Siap? Siap. Bener nih. Siap-siap doang, kira dipanggil nggak datang. Habib Rizik manggil hari Senin akan long march dari sini waktu 2. Siap? Siap. Berapa orang? Ustadz, kerja Ustadz. Nah, mana bisa Islam maju kalau ngasih yang sisa buat Islam? Nggak bisa. Siap memberikan yang terbaik untuk Islam? 161. Ada permintaan dari Ketua Dewan Pembina atas penistaan terhadap Islam yang sudah berjalan baik dan sesuai dengan koridor hukum di Jawa Barat, malah ditusuk oleh preman-preman yang dipelihara oleh Kapolda Jawa Barat. Siap bergerak? Siap. Damai. Ya. Konstitusional. Siap? Siap. Orang kalau berjihad benturan fisik, lu dapat al-ghanimah. Lebih gede lagi. Rampasan perang karena perang. Tapi yang paling bagus yang ketiga, kalau lu mati, dapat apa? Syahid. Nggak perlu lagi semuanya. Tunggu, simpen itu baik-baik. Tunggu. Polisi bukan musuh kita, betul? Politisi DPR bukan musuh kita, betul? Pejabat pemerintah bukan musuh kita, betul? Terus siapa? Iblis. Inna syaitana lakum aduwwun. Yang di hatimu sendiri, sabar, nanti akan ada tanggal mainnya. Dan insya Allah kalau terus mereka gagal paham, gerakan 212 bisa 2 kali lipatnya lagi, insya Allah. Saudara-saudara, saya tidak ingin berpanjang lebar, cuma pesan saja kepada para pemimpin. Modal sosial politik ini sangat besar. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan amanah pilihan mereka, ya. Dan mudah-mudahan kita sudah konsisten setelah ini, tidak akan memilih pemimpin kafir. Siap? Para calon pemimpin muslim, percayalah, modal logistik, sosial politik kita sekarang, termasuk ekonomi. Sekarang ini umat Islam, kalau kita udah pencet tombol nih, akan lahir koperasi raksasa insya Allah di Indonesia. Dan stakeholdernya umat Islam semua. Sedikit bocoran, nggak usah takut sama logistik, ya. Ada 2 bocoran penting. Kalau Pak Hamdan tadi bicara soal kita butuh ekonomi, saya mau beritahu. Lihat ya, ada 1 orang kutu 9, 1 dari anggota kutu 9, ya, itu ngeluarin duit triliunan untuk gembosi 411 dan 212. Kita GNPF nggak sampai 1 miliar. Tapi goncang dunia ini, ya, karena duit barokah. Jadi nggak usah lihat modalnya, dan nggak usah takut dengan preman mereka, dengan piaran-piaran mereka. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman. Panggil sini semua tentara lu. Apakah lu bisa menang tanpa izin ar-Rahman? Gila lo. Inil kafiruna illa fi ghurur. Nggak usah takut sama uang dia nggak berseri, betul? Nggak usah takut secara politik dengan uang mereka secara ekonomi, betul? Ustaz, nggak mungkin bisa menang lawan mereka. Mereka yang menguasai modal-modal ini. Musyrik lu ngomong begitu, betul? Amman hadzal ladzi yarzuqukum.
In amsaka rizqah, keluarin semua duit lo. Dan itu kelihatan kemarin, kualitas duit mereka sekualitas duit Kanjeng penipu Dimas. No, lihat no, habis 4.11 berantem nggak? 4.12 berantem nggak? Berantem antara jumlah duit yang dipakai dengan jumlah masa yang datang nggak seimbang. Nggak usah khawatir. Siap membiayai pemimpin Muslim? Uang Anda walaupun cuma 10.000 berkah, percaya deh. Ketika GNPF akan diaudit oleh PPATK, saya minta bank untuk print out hampir 7.000 lembar, nggak selesai di print. Padahal nilainya cuma 3,1 miliar. 10.000, 20.000, 25.000. Tapi barokah insya Allah, takbir. Dan sampai hari ini uangnya masih ada. Dan udah disumbangkan 500 juta ke Aceh. Dan mau kita sumbangin lagi tuh ke Bima. Artinya apa? Barokah. Siap berjuang dengan uang yang ada di kantong untuk pemimpin Muslim? Satu lagi, saya mau beritahu, jangan takut dengan logistik kita. Satu lembaga kemanusiaan yang sekarang dituduh teroris, dan saya berada di dalamnya, biasanya sebelum 212, infaknya itu cuma 500 sampai 1.000 orang per hari. Tapi hari ini, demi Allah, dia datang ke saya, per hari itu sampai 10.000 orang yang bersedekah. Sampai jebol sistemnya BNI Syariah itu. IT-nya nggak kuat. Jadi kepada para pemimpin, calon pemimpin politik Islam, satu aja, dekat sama umat. Dan sama penyelenggara negara ini, Anda masih bisa menyelenggarakan negara. Nggak usah mengabdi sama Kutu 9. Nggak usah mimpi dapat uang dari Ultra Tiongkok. Nggak usah. Karena sampai hari ini Anda bisa memimpin, Anda bisa menjadi pemerintah, itu pakai duit rakyat. Dan saya sudah melihat di depan mata saya, pemimpin yang munafik, yang lebih mementingkan kepentingan pemodal, demi Allah, hari ini saya lihat orangnya. Tapi rahasia. Pemimpin yang gak berpihak dengan rakyat sejak awal, demi Allah, fa'asbahu khasirin. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Waliyahzubillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.